Assalamualaikum sahabat fillah, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Desi Ratnasari Ummu Al-Fatih. Di video hari ini kita akan belajar surah Al-Ikhlas. Nanti kita akan belajar tajwidnya ya. Sekarang kita baca surah Al-Ikhlasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan bahas tajwidnya. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Huwallah, lafad Allahnya dibaca tebal atau tafhim karena sebelum lafad Allah ada waw yang berharokat fathah. Jadi Allahnya dibaca tebal, Allah. Qul huwallah, tidak qul huwallah ya, tapi qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu mantul, berarti qalqalahnya. Qalqalah kalau di akhir atau di ujung ayat itu qalqalah kubro atau qalqalah besar, karena ada huruf qalqalah yang disukunkan karena waqaf. Huruf qalqalah di sini yaitu dal, jadi pantulannya besar. Ahad, ahad ya, pantulannya besar, qalqalah kubro. Kemudian ada tanda waqaf jaiz atau boleh berhenti ya. Kemudian ayat kedua, Allahus samad. Allahus samad. Allah sama ya, Allahnya dibaca tafhim karena sebelum lafad Allah ada huruf berharokat fathah, jadi tebal. Allah. Allahus. Hus ada alif lam samsiyah atau alif lamnya tidak dapat dibaca, langsung ke huruf shad. Di atas huruf shad ada tasydid, jadi membacanya ditekan. Allahus. Allahus somad. Somad itu qalqalah kubro juga atau qalqalah besar karena ada huruf qalqalah yang disukunkan karena waqaf ya, karena di akhir ayat huruf qalqalahnya yaitu dal. Huruf qalqalah itu ada 5 ya, itu ba, jim, dal, to dan juga qaf. Huruf qalqalah di sini yaitu dal. Kemudian ada tanda waqaf ja juga, yaitu tanda waqaf jaiz atau boleh berhenti. Kemudian kita lanjut ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu ada mim sukun. Mim sukunnya bertemu dengan huruf ya. Nah, ini telah kita bahas di video saya minggu lalu, yaitu hukum mim sukun. Jika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar safawi ya, jadi dibacanya jelas, tidak ditahan, tidak didangungkan, langsung aja lam yalid ya, itu izhar safawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian ya, yalid itu qalqalah sugro ya, kalau di tengah ayat itu qalqalah sugro atau huruf qalqalah di tengah yaitu huruf dal. Lam yalid ya, jadi pantulannya kecil aja, tidak seperti kalau di ujung itu pantulannya besar. Kalau di tengah itu sugro. Sugro itu artinya kecil ya, pantulannya kecil. Lam yalid walam yulad. Walam sama seperti tadi hukum mim sukun, yaitu
izhar sapawi karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Berarti hukumnya izhar sapawi, dibacanya jelas aja. Kemudian yulad, yu itu mad asli karena ada wawu sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah, atau bisa juga dibalik, ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, boleh ya, karena dhammah itu pasangannya wawu sukun ya. Mad asli atau mad tabi'i itu punya pasangan masing-masing. Kalau fathah pasangannya alif, kalau ya sukun pasangannya kasroh, kalau wawu sukun pasangannya dhammah. Yang di sini wawu sukun ya, berarti pasangannya dhammah. Sudah pasti itu mad asli atau mad tabi'i. Jadi dibacanya 2 harokat. Walam yulad, walam yulad. Kemudian yulad, yulad. Ada qalqalah. Qalqalah apa kalau di akhir? Qalqalah kubro atau pantulannya besar. Huruf yang disukunkannya yaitu huruf qalqalahnya dal. Yulad, ada tanda waqaf lam alif, berarti itu ada waqfi yang artinya tidak boleh berhenti karena terjemahannya belum sempurna. Jadi kita harus melanjutkan membaca ayat selanjutnya. Selanjutnya ayat yang terakhir yaitu ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, berarti izhar sapawi juga ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yakul, ada nun sukun. Nah, ini hukum nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Apa nih? Silahkan cek video saya yang sebelumnya ya, di belajar tajwid nun sukun. Kalau nun sukun bertemu dengan lam itu hukumnya adalah idgham bila gunnah, atau idghamnya tidak disertai dengung. Jadi membacanya dimasukkan aja, nunnya dimasukkan kepada lam. Walam yakul lahu ya, seperti itu. Yakul lahu, walam yakul lahu. Nah, hu ini adalah mad silah qasirah karena ada ha domir. Ha domir itu ha untuk pengganti orang ketiga atau benda ya. Ha domir yang diapit oleh 2 huruf yang hidup. Nah, tandanya ha domir itu atau mad silah qasirah itu adalah domahnya kebalik ya, domahnya ngajungkel. Nah, itu dibacanya panjang 2 harokat, itu mad silah qasirah, jadi panjangnya 2 harokat. Kemudian kufuwan ahad, kufuwan, kufuwan ada tanwin bertemu dengan alif, ini adalah izhar karena ada tanwin bertemu dengan huruf izhar ya. Ini masuknya kepada hukum nun sukun dan tanwin ya. Jadi di sini tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6. Huruf izhar di sini yaitu hamzah ya. Wawu fathah tain bertemu dengan hamzah. Jadi izhar dibacanya jelas. Kemudian ahad. Ahad, ini qalqalah kubro juga atau qalqalah yang panturannya besar karena huruf qalqalahnya ada di ujung ayat. Jadi huruf qalqalahnya asalnya hidup, kemudian dimatikan karena waqaf. Nah, jadi ini qalqalah kubro. Ahad, ahad, qalqalah pantulannya besar. Kemudian ada tanda waqaf ruku atau tanda waqaf ain, ini tandanya akhir surah Al-Ikhlas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura
wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.